Lawrence Kohlberg. Ia adalah seseorang yang mengemukakan tentang teori perkembangan moral. Kohlberg lahir pada 25 Oktober tahun 1927 dan meninggal 19 Januari 1987. Ia memperoleh gelar sarjana psikologi di Universitas Chicago pada 1948. Kohlberg selama beberapa tahun bekerja sebagai profesor di Harvard University. Ia menjadi terkenal setelah menghasilkan teori pada awal tahun 1970. Apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral menurut Kohlberg menjelaskan dasar individu dalam mengambil keputusan dalam lingkup masyarakat yang dibagi menjadi 3 tingkatan dan masing-masing terdapat 2 tahapan yang berbeda-beda. Tingkat 1, prakonvensional, merupakan tingkatan terendah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Dalam tingkatan ini, penalaran moral individu dikontrol oleh hadiah dan hukuman yang bersifat eksternal. Tingkatan prakonvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1, orientasi patuh dan takut hukuman, punishment and obedience orientation. Dalam tahap ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak menganggap perbuatannya baik ketika ia mendapat hadiah atau tidak mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, tingkah laku anak diarahkan untuk mendapat hadiah tersebut dan menghindari hukuman. Tahap 2, individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran, individualism, instrumental purpose and change. Pada tahap ini, seseorang menghubungkan apa yang baik dengan kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri, serta ia membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Tahap ini mulai muncul pandangan timbal balik antara dirinya dengan orang lain. Tingkat 2, konvensional, merupakan tingkat menengah dari teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Dalam tingkat ini, individu menerapkan standar-standar yang ditetapkan orang lain. Ciri utama tingkatan ini adalah suatu tindakan dianggap baik apabila memenuhi harapan orang lain. Tingkat konvensional dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3, ekspektasi interpersonal, timbal balik, relasi, dan konformitas interpersonal, mutual interpersonal expectation, relationship, and interpersonal conformity. Pada tahap ini, individu menghargai kepercayaan, kepedulian, dan loyalitas terhadap orang lain atas dasar penilaian moral. Agar disebut anak yang baik, individu berusaha bertingkah laku sesuai dengan tuntutan kelompok dan berusaha memenuhi harapan kelompok.
Tahap 4, moralitas sistem sosial, social system morality. Dalam tahap ini, penilaian moral didasarkan pada pemahaman mengenai keteraturan sosial, hukum, keadilan, dan tugas yang berpedoman kepada peraturan yang ada. Tingkat 3, pasca konvensional, post-konvensional, merupakan tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Colbert. Pada tahap ini, individu mengenali kembali pelajaran-pelajaran moral, mengeksplorasi pilihannya, dan menentukan kembali aturan moral personalnya yang diakui oleh masyarakat dan terlepas dari otoritas kelompok. Tingkat pasca konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5, kontrak sosial atau kegunaan hak-hak individu, social contract or utility and individual rights. Dalam tahap ini, seseorang mengevaluasi validitas dari peraturan yang ada dan sistem sosial dapat dinilai dari sejauh mana sistem sosial tersebut menjamin dan melindungi hak-hak dan nilai fundamental individu. Benar salahnya suatu tindakan didasarkan atas hak-hak individu dan norma-norma di masyarakat. Tahap 6, prinsip etika universal, universal ethical principles. Dalam tahap ini, seseorang mengembangkan sebuah standar moral berdasarkan hak-hak asasi manusia. Secara universal, ketika dihadapkan pada sebuah konflik antara hukum dan suasana hati, seseorang bernalar bahwa suasana hati sebaiknya diikuti meskipun keputusannya mungkin memiliki resiko. Kritik Colbert. 1. Salah satu keterbatasan karya Colbert ialah bahwa hal itu kebanyakan melibatkan anak laki-laki. Riset tentang penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang agak berbeda dari pola yang disodorkan Colbert. Penalaran moral pria difokuskan pada hak masing-masing orang, sedangkan penalaran moral wanita difokuskan lebih pada tanggung jawab masing-masing bagi orang lain. 2. Anak-anak yang masih muda sering dapat bernalar tentang situasi moral dengan cara yang lebih canggih daripada tahap yang diusulkan teori. 3. Berkaitan dengan penalaran moral, alih-alih dengan perilaku aktual, banyak orang pada tahap yang berbeda berperilaku sama, dan orang-orang pada tahap yang sama sering berperilaku dengan cara yang berbeda.